mengeluarkan surat persetujuan cuti kampanye. Kemarin sudah dikeluarkan, Bapak Presiden melalui Menseknek telah mengeluarkan surat persetujuan cuti kampanye bagi Menko Polhukam Pak Mahfud MD sesuai dengan surat permohonan beliau untuk kampanye di jadwal-jadwal yang sudah beliau sampaikan kepada Presiden. Termasuk juga Presiden sudah memberikan persetujuan melalui Menseknek kepada Menteri Pertahanan izin cuti kampanye sesuai dengan jadwal yang juga sudah dijajukan oleh Menhan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa berdasarkan PP nomor 53 tahun 2023 ini ada dua kategori besar dari izin cuti kampanye. Kategori pertama adalah menteri-menteri yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik menjadi capres dan cawapres. Itu izin kampanyenya itu seperti diatur dalam PP selama masa kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada fleksibilitas bagi menteri yang menjadi capres atau cawapres. Kategori kedua adalah menteri yang menjadi anggota partai politik atau tim kampanye. Ini kategori izin cutinya seperti ditentukan dalam PP nomor 53 tahun 2023 adalah hanya 1 hari kerja dalam 1 minggu di luar hari libur. Nah, ini supaya diperjelas bahwa PP nomor 53 tahun 2023 itu membagi dua kategori ini. Antara yang menteri yang capres dan cawapres dengan menteri yang menjadi anggota partai politik atau menjadi tim kampanye. Kira itu dulu update-nya. Kalau ada perbedaannya di jumlah hari cutinya gitu. Kalau menteri yang menjadi capres atau cawapres itu ada fleksibilitas. Fleksibilitasnya adalah menteri yang menjadi capres itu mengajukan izin cuti kepada Presiden sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tanggal-tanggal berapa dan di mana itu disampaikan. Tentu saja itu sejalan dengan apa yang sudah disampaikan kepada KPU dan ditetapkan oleh KPU sebagai jadwal kampanye. Fleksibilitasnya pada menteri-menteri yang menjadi capres atau cawapres. Sedangkan pada menteri-menteri yang menjadi anggota partai politik atau menjadi tim kampanye yang mengikuti pelaksanaan kampanye, cuti kampanyenya 1 hari kerja dalam seminggu di luar hari libur. Ada detail tanggalnya, ada juga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. Di KPU kan mereka juga sudah menyampaikan jadwal kampanye kan, kapan, di mana, dalam waktu-waktu itu mereka mengajukan izin cuti kepada Presiden. Ya, pilihan mundur itu pilihan individual ya. Ada juga menteri-menteri atau wamen yang bergabung dalam tim kampanye atau anggota partai politik yang mundur. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki tidak ada kewajiban untuk mundur. Bahkan dalam PP nomor 53 tahun 2023 itu kan mengacu keputusan MK. Putusan MK kalau nggak salah nomor 68 tahun 2022 yang menyatakan bahwa menteri atau pejabat negara setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya kalau dia dicalonkan menjadi capres atau cawapres. Itu semangat yang muncul dari PP 53 itu menindaklanjuti hasil keputusan MK MK nomor 68 tahun 2022. Nah, mengenai menteri-menteri di luar capres dan cawapres itu juga aturannya jelas 1 hari kerja dalam 1 minggu ya. Itu juga ada aturan yang sudah jelas koridornya dan prinsip-prinsip dasarnya adalah dalam cuti itu kan tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara. Jadi yang namanya cuti ya
menjalankan sesuatu yang berada di luar tugasnya gitu ya. Dan itu tentu ada batasan-batasan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan fasilitas negara dalam masa cuti, dilarang untuk digunakan. Nah, selain itu kita tahu bahwa ada Bawaslu, ada pengawasan masyarakat. Tentu itu harus betul-betul kita lihat ke depan. Kalau koridor aturan perundang-undangnya sudah mengatur dengan jelas, maka itu harus dijalankan, dan juga ada pengawasan Bawaslu dan juga pengawasan masyarakat. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.